Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi GKE Banjarbaru. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, dengan perikop iman dan hikmat. Dan saya memberikan tema untuk renungan pagi ini yaitu melihat penderitaan dengan kacamata iman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang indah ini. Terima kasih atas firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menolong dan membimbing kami untuk kami dapat sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu dan melakukannya dengan setia di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal yang pertama, ayat 2-4 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dalam hidup ini pernah mengalami penderitaan. Entah itu penderitaan yang muncul dari dalam, yakni akibat dari perbuatan, kesalahan, dan kelemahan kita sendiri, ataupun juga yang datang dari luar, misalnya dianiaya oleh karena iman kepada Kristus. Yakobus dalam suratnya ini memang tidak menyebut tentang kata penderitaan, melainkan ia menggunakan istilah pencobaan. Namun dengan mudah dapat dipahami bahwa yang dimaksud Yakobus tentang pencobaan dalam nas ini adalah sesuatu yang mengganggu, menjatuhkan, melemahkan, bahkan membinasakan. Sehingga pencobaan seringkali identik dengan penderitaan hidup. Kendati pun demikian, Yakobus juga menekankan dalam pasal yang pertama ayat 14 dan 15 bahwa pencobaan dapat juga datang melalui kesenangan dan kenikmatan hidup yang menggiring orang percaya melawan kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, pencobaan yang dialami oleh jemaat yang menerima surat Yakobus ini memang begitu kompleks. Surat ini ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan, yakni orang-orang Yahudi yang hidup terserak atau tersebar di luar Israel atau Palestina. Maka kuat dugaan bahwa penerima surat ini sedang mengalami penderitaan dan berbagai tekanan karena iman mereka kepada Kristus. Karena mereka hidup di wilayah pemerintahan kerajaan Romawi yang tidak percaya kepada Kristus. Selain itu, munculnya diskriminasi dan kesenjangan sosial yang cukup menonjol antara yang kaya dan miskin juga menjadi masalah tersendiri di kalangan jemaat. Sebagian besar jemaat adalah orang-orang yang miskin dan menderita oleh karena kemiskinannya. Sehingga pencobaan yang mereka alami, seperti yang saya katakan tadi, begitu kompleks, baik berupa masalah materi, sosial moral, dan juga spiritual. Dan melalui suratnya ini, Rasul Yakobus memberikan nasihat, penguatan, sekaligus tuntunan praktis tentang bagaimana seharusnya orang-orang percaya menjalani dan menghadapi berbagai cobaan kehidupan ini. Yakobus menyebutkan dalam ayat yang kedua, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, pernyataan ini tidak bermaksud agar orang percaya sengaja mencari-cari atau membuat-buat supaya menderita. Juga tidak bermaksud memberikan pemahaman bahwa penderitaan hidup adalah sesuatu hal yang membahagiakan dan menyenangkan. Karena itu Yakobus tidak menulis pencobaan adalah suatu kebahagiaan, tetapi ia menggunakan istilah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Itu berarti bahwa pencobaan itu bukanlah suatu kebahagiaan, namun orang percaya diminta untuk mengandaikan itu sebagai suatu kebahagiaan. Dengan kata lain, Yakobus mengajak umat Tuhan untuk melihat secara berbeda suatu pencobaan, yakni dari kacamata iman.
Dengan iman, kita mampu melihat bahwa pencobaan atau penderitaan itu diizinkan Tuhan terjadi untuk memproses karakter anak-anaknya. Dan apabila proses ini dijalani dengan benar, maka akan menghasilkan ketekunan dalam ayat yang ketiga dan kematangan iman ayat yang keempat, sehingga akhirnya menghasilkan buah yang membuat kita semakin sempurna sebagai anak-anak Allah. Inilah kebahagiaan yang menyertai penderitaan. Namun saudaraku, bagi iblis, pencobaan atau penderitaan adalah senjata untuk merusak manusia. Maka kita mesti tetap waspada, sebab jika tidak, penderitaan hidup membuat kita justru kehilangan kekuatan percaya dan tidak mampu untuk menyikapi dengan tepat setiap derita dan pencobaan itu. Bukankah banyak orang Kristen yang menyerah ketika harus memikul salib dan memilih untuk meninggalkan salib itu? Bukankah banyak orang Kristen yang justru semakin menjauh dari Tuhan saat mengalami penderitaan? Karena itulah saudara, kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk bisa menyikapi setiap pencobaan yang kita alami. Karena itu andalkanlah Tuhan, jangan andalkan diri sendiri. Dan Tuhan Yesus pasti memampukan kita menghadapi setiap pencobaan hidup ini, tak peduli jika hal itu terberat sekalipun. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami renungkan, yang sungguh memberkati dan menguatkan iman percaya pengharapan kami kepadamu. Biarlah kami selalu menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak firman-Mu, dan kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa. Amin.